Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mentadaburi surah Al-Masad atau juga yang dinamakan dengan surah Al-Lahab. Nah, pertama sekali tentu kita mulai dari menerangkan sebab turunnya surah ini. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesudah turun ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terbuka. Yang sebelumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa, mengumpulkan kaum kerabatnya, orang-orang Quraisy, dan mengatakan kepada mereka, kata Nabi, "Ara'aitum law akhbartukum?" Bagaimana pendapat kalian jika aku bagitahu kepada kalian, annal aduwa, bahwa musuh, yusabbihukum aw yumassikum, akan menyerang kalian di waktu pagi atau di waktu petang. Ama kuntum tusaddiquni, apakah kalian akan mempercayai aku? Nah, apa jawab mereka? Mereka lantas mengatakan, kami percaya. Itu kata mereka. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Maka sesungguhnya aku ini adalah memperingatkan kalian akan datangnya azab yang sangat keras. Nah, saudara-saudara sekalian, mendengar ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, tiba-tiba Abu Lahab bangkit, mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, tabballaka alihadza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, adakah hanya kena mendengar ucapan seperti ini engkau kumpulkan kami di sini? Sungguh celakalah engkau. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir rahimahumullah mengatakan ucapan Abu Lahab yang seperti ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya menunjukkan tahqir, penghinaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh binasalah dia, hingga akhir ayat. Nah, riwayat ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu mengenai sebab turunnya surah Al-Masad. Nah, sekarang kita berpindah menerangkan apa kandungan surah Al-Masad. Nah, para ulama mengatakan kalau kita ringkas daripada isi surah Al-Masad ini, pertama itu adalah berisikan kutukan kepada Abu Lahab dan istrinya. Istrinya bernama Arwa binti Harb ibn Umayyah, yang sangat sengit menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutukan kepada Abu Lahab dan istrinya. Yang kedua, surah ini mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab itu akan merugi, binasa dan celaka, dan itu benar-benar terjadi. Ia mati mengenaskan dengan sakit yang membuat semua orang jijik melihatnya. Hampir-hampir mereka tidak mau menguburkan Abu Lahab. Kemudian surah ini mengandung berita gaib bahwa harta dan anak-anaknya tidak akan bisa mendatangkan manfaat untuk dia. Dan juga surah ini menceritakan bahwa istrinya akan masuk neraka. Istrinya akan masuk neraka, dan itu pun benar-benar terjadi karena memang kedua mereka ini mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah ini menceritakan juga tentang penghinaan terhadap istri Abu Lahab yang suka menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leher yang seharusnya
dikalungi dengan perhiasan yang indah, justru akan dikalungi tali dari sabut atau tali dari besi neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, saudara-saudara sekalian, surah ini juga merupakan salah satu mukjizat dan bukti kenabian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sampai akhir hayatnya Abu Lahab itu tidak masuk Islam baik secara zahir ataupun secara batin, maka ia benar-benar menjadi orang yang binasa dan celaka seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Nah, selesai sudah penjelasan tentang kandungan umum surah Al-Masad. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita berpindah kepada penjelasan isi surah ini secara lebih detail. Nah, tadi sudah kita sebutkan di asbabun nuzul, sebab turunnya surah ini, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum kerabatnya, orang-orang Quraisy di Bukit Sofa, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum menyampaikan ajakan tersebut, baginda ingin memastikan apakah mereka memang benar-benar percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan, kami semua percaya kepadamu. Nah, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ajakan itu. Akan tetapi, begitu mereka mendengar ajakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Abu Lahab bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangannya menunjuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celakalah engkau Muhammad sepanjang umurmu, hanya karena untuk mendengarkan ucapan seperti ini engkau kumpulkan kami di sini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya binasalah dia. Binasalah dia maksudnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, bukan hanya kedua tangannya. Nah, di sini disebut kedua tangan Abu Lahab. Apa kira-kira alasan kenapa disebut kedua tangan Abu Lahab? Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, karena ketika itu Abu Lahab itu bangkit sambil mengangkat kedua tangannya dan menunjuk-nunjuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah menghukum kedua tangan Abu Lahab yang menunjuk-nunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada juga para ulama yang kemudian mengatakan disebutkan kedua tangan di sini itu pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah masuk ke pajak-pajak, masuk ke pasar-pasar, ya, berdakwah kepada orang yang ada di pasar, mengajak mereka. Baginda mengatakan, wahai tuan-tuan sekalian, berimanlah kalian kepada Allah, katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, tiba-tiba di belakang Nabi itu ada orang yang mengambil batu dan melempar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melukai kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang itu mengatakan kepada orang-orang yang ada di pasar, jangan dengar ucapan orang ini. Tahukah kalian semua orang ini siapa? Dia ini adalah pembohong. Nah, itu ditunjuk-tunjuk dengan tangannya, dilempar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya, menggunakan tangannya, ya. Nah, siapa orang itu? Orang itu adalah Abu Lahab. Karena itu sebutan kedua tangan ini memang ada munasabahnya, karena dia dengan kedua tangannya ini melempari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi pandangan dari Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, disebutkan ya kedua tangan di sini karena memang ya kedua tangan inilah yang banyak membuat manusia jatuh kepada kebinasaan. Sebabnya kedua tangan. Nah, karena itulah saudara-saudara sekalian, para ulama tadi menyebutkan apa hikmah disebutkan dua tangan ya di dalam ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebab turunnya ayat yang kedua. Ya, ada yang mengatakan begini. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Abu Lahab lantas kemudian berkata, apa kata Abu Lahab? Jika benar apa yang dikatakan oleh keponakanku ini, ya, Muhammad ini, ya, sungguh aku akan menebus diriku dengan harta dan anakku. Aku akan tebus diriku dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan anak-anakku nanti di akhirat nanti, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya, enggak ada manfaat untuk dia hartanya atau apa yang dia usahakan. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa huruf ma aghna anhu maluhu wa ma, ada ma aghna, ma kasab. Kata beliau, ya, huruf ma itu bisa bermakna dua. Yang pertama, ya, makna yang dua ini itu saling menguatkan. Yang pertama itu bisa bermakna pertanyaan. Artinya, apa sajakah yang bisa mendatangkan manfaat untuknya nanti di akhirat? Nah, tentu saja jawabannya adalah tidak ada satupun yang bisa mendatangkan manfaat untuk dia. Tidak hartanya dan tidak juga anak-anaknya, atau seluruh apa yang dia usahakannya tidak ada manfaat. Dan yang kedua bisa bermakna penafian. Artinya, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan manfaat untuknya. Tidak hartanya dan juga tidak anak-anaknya. Nah, itu maksud dari perkataan huruf ma yang ada di dalam ayat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna perkataan wa ma kasab itu bukan saja bermakna anak-anak atau semua yang diusahakannya, bukan itu saja, akan tetapi bisa juga bermakna lebih umum dari itu. Ini kata para ulama tafsir. Seperti apa? Seperti kekuasaan, kemegahan, pengikut atau pengaruh yang dimilikinya. Itu semuanya tidak ada manfaat untuknya nanti di akhirat, ya. Semuanya tidak bisa menolongnya dan menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu semuanya akan menjadi penyesalan baginya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang tadinya memiliki harta yang banyak, kekuasaan yang besar, pengaruh yang sangat luas, ya, akan tetapi itu semuanya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa untuknya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Haqqah ayat 28 dan 29, ma aghna anni maliya, ya, halaka anni sultaniya, hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku, juga telah hilang kekuasaan daripadaku. Habis hartaku, habis kekuasaanku, tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat. Ini kata orang-orang yang masa hidup di atas dunia, punya harta yang banyak, punya pengaruh yang luas, kekuasaan yang tinggi, tapi itu semua, ya, menjadi penyesalan. Kenapa? Karena ketika dia hidup, harta tidak digunakan untuk dekat kepada Allah, kekuasaan, pengaruh tidak sekalipun dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat Allah sebut mereka menyesal. Yang ada kemudian adalah bahwa mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Sayasla naran zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sentuh sedikit cerita, ya, siapa Abu Lahab ini. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Nih, Abu Lahab ini itu namanya adalah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Jadi Abu Lahab itu adalah kunyah, dan ada juga yang mengatakan itu panggilan dia. Nah, di sini Al-Aini rahimahullah di dalam kitabnya Umdatul Qari itu adalah syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan ada
tiga jawaban kenapa Abu Lahab itu disebut Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu nama aslinya adalah tadi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ya. Dan kunyahnya bukan Abu Lahab tapi Abu Utbah. Utbah itu adalah anaknya. Biasanya kunyah ini didahului dengan Abu, kemudian disebutkan anaknya Abu Utbah. Utbah ini adalah anaknya yang paling besar. Nah, adapun Abu Lahab itu adalah nama panggilan kata para ulama, atau sekaligus menjadi laqab, ya, karena dia, kenapa? Karena dia itu sangat tampan, ya, sehingga orang menjuluki dia dengan Abu Lahab, orang yang wajahnya itu berseri-seri, ya, tampan. Nah, masuk yang kedua, ya, kenapa dia tampan? Karena wajahnya berseri-seri, merah berseri-seri, ya, tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia tampan agar dia bisa berbangga di dunia dengan ketampanannya tersebut, namun kelak hal itu akan menjadi sebab dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Allah berikan ketampanan, tapi ketampanan menjadi sebab dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sebagai isyarat bahwa dia akan dibakar oleh api yang menyala-nyala, sehingga nama itu menjadi kutukan baginya, ya, na'udzubillah min dzalik. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kalau menemukan orang punya nama yang tidak baik, itu diganti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Nah, kemudian bukan saja dirinya yang memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga termasuk istrinya Arwa binti Harb ibn Umayyah, ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, hal ini, ya, kenapa dikatakan istrinya pembawa kayu bakar? Karena istri Abu Lahab ini suka menyebarkan duri-duri di tempat yang akan dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu jika mengikut makna yang hakiki. Dia suka mengumpulkan duri-duri dan diletakkan di jalan yang biasa dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bisa juga bermakna bahwa pembawa kayu bakar itu maksudnya adalah kiasan. Kenapa? Karena dia suka menyebarkan fitnah, ya, kepada orang lain tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan demikian karena istri Abu Lahab itu sekali lagi suka menyebarkan, ya, fitnah untuk memburukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Maka hukuman untuk dia nanti di akhirat adalah fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Iya. Nanti saudara-saudara sekalian, di lehernya ini, ya, akan dikalungi tali dari besi api neraka, ya. Karena itu ayat ini sebenarnya adalah sesungguhnya penghinaan terhadap istri Abu Lahab yang suka menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leher yang seharusnya dikalungi dengan perhiasan yang indah seperti yang sudah kita katakan tadi, justru akan dikalungi tali dari sabut atau tali dari besi yang ada di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah hukuman dia nanti, ya, di akhirat. Nah, sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang penting yang ingin kita sebutkan tentang Abu Lahab. Nah, saudara-saudara sekalian, surah Al-Lahab ini itu turun 10 tahun sebelum matinya Abu Lahab. Turun 10 tahun sebelum matinya Abu Lahab. Karena itu banyak para ulama yang berpendapat turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Abu Lahab ini adalah sebagai salah satu mukjizat. Mukjizat memberitakan berita yang akan terjadi, ya. Yang kemudian, yang kedua adalah kematian Abu Lahab ini terjadi setelah perang Badar. Waktu itu dia tidak mengikuti pertempuran Badar. Kenapa? Karena dia menggantikan dirinya dengan orang lain yang diupah sebanyak 4.000 dirham. Disuruhnya Al-As ibn Hisham berangkat, saya kasih kamu, ya, duit 4.000 dirham. Jadi
dia tidak berangkat perang Badar maksudnya. Nah, saudara-saudara sekalian, perang Badar itu berakhir dengan kekalahan yang sangat telak, ya, yang memalukan pihak musyrikin Quraisy. Dan sepekan setelah itu Abu Lahab menderita sakit parah, dia pun meregang nyawa dan lantas tewas. Dan tidak ada orang yang mengetahui dia meninggal kecuali setelah 3 hari. Mereka tahu karena tercium bau busuk yang sangat luar biasa yang keluar dari badannya. Tidak ada yang mau menguburkannya. Akhirnya jiran-jiran dia itu menggali parit yang besar, maka didoronglah jasad Abu Lahab ini dengan kayu, ya. Didorong dengan kayu, setelah masuk ke dalam, kemudian mereka lempari, ya, lubang itu dengan batu sampai tertutup, ya, lubang yang besar tadi. Nah, begitulah akhir dari perjalanan hidup Abu Lahab. Allah hinakan dia di dunia dan nanti Allah hinakan juga nanti dia di akhirat. Nah, baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun surah ini, ya, itu ada dampaknya, ya. Dampaknya kepada pertama adalah nah, saudara-saudara sekalian, setelah turun surah ini, apa yang terjadi kemudian pada Ummu Jamil dan juga pada Abu Lahab? Nah, pertama Ummu Jamil. Setelah turun surah ini, dia tahu ada surah yang turun menceritakan tentang dirinya dan suaminya. Dia datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggenggam, ya, batu untuk dia lempar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi saat itu Rasulullah sedang berada bersama Abu Bakar, ya. Ummu Jamil ini datang, tapi dia tidak melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akhirnya dia pergi dan mengatakan, ya, kata-kata yang tidak baik tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan Muhammad itu adalah muzammaman, orang yang tercela. Nah, adapun Abu Lahab, ya, setelah turunnya surah ini, dia kemudian memanggil anaknya Utbah, yang tadinya nikah dengan Ruqayyah, dan juga Utaibah yang nikah dengan Ummu Kulsum. Dua-duanya ini adalah anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia perintahkan kepada anaknya untuk menceraikan Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum, ya. Kalau tidak kalian ceraikan, ya, dia mengatakan hubungan kita terputus, ya, antara saya dengan kalian terputus. Maka anaknya itu Utaibah lantas mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan cerai, ya, kepada anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Kulsum. Dan tidak hanya cukup mengatakan itu, ya, dia kemudian meludah di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berpaling. Baginda diam saja dan tidak mengucapkan apa-apa kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allahumma sallit alaihi kalbam min kilabik. Ya Allah, kuasakan ke atasnya seekor anjing dari anjing-anjingmu. Dan ternyata memang saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan perginya Utaibah ini ke negeri Syam, dia kemudian diterkam oleh singa, mati. Nah, baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah, ya, tadabbur surah Al-Fasad. Dan sekarang kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan di atas? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin di antara pelajarannya adalah pertama, ini yang pertama, saudara-saudara sekalian, ya, kita dalam berdakwah ini bisa jadi ujian dalam dakwah kita itu datang dari keluarga kita sendiri. Bisa paman, ya, seperti yang terjadi pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa istri seperti yang terjadi pada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Bisa terjadi pada suami seperti Asia, istri daripada Firaun, dan juga bisa terjadi pada anak seperti pada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Yang kedua, ingat, ketika ada orang yang memusuhi orang-orang yang ikhlas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya dia sedang bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sebuah sikap yang kontradiktif, ya, dari orang-orang Quraisy Mekah selama hari ini yang memberikan gelar Al-Amin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seharusnya ketika
Rasulullah mengajak mereka, seharusnya mereka langsung menerima ajakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah tidak pernah berbohong. Akan tetapi karena mereka menganggap kalau ikut ajakan Nabi, ya hilanglah kepentingan, kemaslahatan yang selama hari ini mereka dapatkan. Dan yang terakhir adalah tidak selalu dakwah itu langsung diterima orang, ya. Kadang ada yang langsung menerima, alhamdulillah, ada yang ragu, ada yang tidak memberikan respon apa-apa, bahkan ada juga yang menentang, yaitu sejarah yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah tadabbur surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Jumpa lagi pada tadabbur surah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.